Selamat pagi, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Dahlia Vera Arwan dalam program Renungan 5 Menit Bulan Keluarga. Kiranya rahmat kebaikan Allah terus menjaga dan memelihara kita di dalam limpahan kasih-Nya dan menganugerahkan kesehatan yang baik bagi kita. Yesaya 43 ayat yang keempat menuliskan demikian, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, apa yang membuat kita mampu bertindak di dalam kasih? Ketika kita merasakan kasih di dalam hidup kita dimampukan untuk bertindak di dalam kasih. Sebab sesungguhnya orang yang lebih dulu merasakan kasih adalah orang yang dimampukan menyalurkan kasih. Puji Tuhan, kita adalah orang-orang, kita adalah ciptaan Tuhan yang telah menikmati kasih murni, telah menikmati cinta kasih Allah. Dan pengalaman kita menerima, merasakan cinta kasih Allah itulah yang menjadi dasar bagi kita untuk menghadirkan kasih di dalam kehidupan ini. Pengalaman kita hidup di dalam kasih Allah itulah yang menjadi modal, menjadi sumber, menjadi ilham bagi kita untuk bertindak di dalam kasih. Allah di dalam kasih menegaskan kepada kita bahwa kita ini adalah ciptaannya yang berharga. Penegasan ini penting karena seringkali kita menganggap dan memperlakukan hidup kita, bahkan juga ciptaan yang lain, orang lain, tidak berharga. Sehingga tindakan-tindakan kita juga menghasilkan perbuatan yang tidak menghargai kehidupan, tidak menghargai orang lain, tidak menghargai diri sendiri. Dalam Yesaya 43 ayat yang keempat, ditegaskan kepada kita bahwa kita ini berharga. Allah menunjukkan kepada kita bahwa kita adalah umat yang dicintainya, yang mulia dan berharga di matanya. Nah, ketika kita ini menjadi mulia dan berharga di mata Tuhan, itu terjadi semata-mata karena Allah mencintai kita, bukan karena apa yang ada di dalam diri kita. Kita menyadari bahwa kita banyak melakukan dosa dan kesalahan. Dan segala sesuatu yang di dalam hidup kita telah mencerminkan perbuatan-perbuatan yang tidak berharga dan sia-sia. Tetapi di dalam cinta Allah, Allah membuka ruang dan merangkul kita. Sehingga dalam segala ketidakberhargaan kita dipulihkan menjadi berharga. Kita diampuni sehingga kita diberi kesempatan untuk melakukan dan menghargai hidup. Melakukan perbuatan-perbuatan berharga, mulia di dalam kehidupan ini. Maka bagaimana kita bisa bertumbuh menjadi orang yang hidup di dalam kasih, dalam perbuatan-perbuatan yang melahirkan perbuatan kasih, baik kepada Allah, kepada sesama, dan seluruh kehidupan ini. Yang bisa kita lakukan adalah bukalah hatimu, bukalah seluruh kehidupanmu, dan rasakanlah kasih Allah yang mengangkat hidup kita, yang menjadikan kita berharga dan mulia. Maka ketika kita membuka hati dan kehidupan kita untuk merasakan kasih Allah yang menghargai, kasih Allah yang membuat kita berharga dan mulia ini, kita akan melihat bagaimana kita menjadi orang yang sangat mensyukuri kehadiran hidup ini dan melihat bahwa hidup ini berharga. Keberhargaan ini perlu kita rayakan di dalam Tuhan, sebab dengan demikianlah kita mampu melawan segala bentuk pikiran, perlakuan dan pengalaman-pengalaman traumatis yang mengatakan bahwa kita ini tidak berharga. Kita lawan karena kita merasakan, kita mengalami bahwa Allah membuat hidup kita berharga. Lalu pengalaman kita merasakan hidup ini berharga di dalam cinta Tuhan, mari biasakan untuk berbuat, mari biasakan untuk bertindak di dalam kasih. Jangan menunggu, jangan mengatakan bahwa saya menerima pengasihan dari orang lain baru mengasihi, diampuni orang lain baru mengampuni. Tapi mari kita berinisiatif untuk bertindak di dalam kasih. Sebab ketika kita membiasakan hidup kita bertindak di dalam kasih, itulah yang membuat kita penuh di dalam kasih.
Maka Bapak Ibu, mari kita menyambut kasih Allah, mari kita tekun menghadirkan perbuatan baik di dalam kasih dalam keseharian kita. Mari alami kuasanya.